welcome back my YouTube channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardina Novita, mahasiswi Universitas Narotama, Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas tentang etika dalam periklanan. Yuk teman-teman, simak video berikut ini ya. Nah, apa sih iklan itu? Iklan atau dalam bahasa Indonesia formalnya pariwara adalah promosi benda seperti barang, jasa, tempat usaha, dan ide yang harus dibayar oleh sebuah sponsor. Iklan merupakan salah satu strategi pemasaran yang dimaksudkan untuk mendekatkan barang yang hendak dijual kepada konsumen, dengan kata lain mendekatkan konsumen dengan produsen. Sedangkan pengertian etika periklanan adalah ukuran kewajaran nilai dan kejujuran di dalam sebuah iklan. Menurut Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau biasa disebut dengan P3I, etika periklanan adalah seperangkat norma dan badan yang mesti diikuti oleh para politis periklanan dalam mengemas dan menyebarluaskan pesan iklan kepada khalayak ramai, baik melalui media massa maupun media ruang. Menurut EPI atau Etika Pariwara Indonesia, etika periklanan adalah ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembangannya. Tujuan iklan sendiri yaitu sebagai kekuatan ekonomi dan sosial yang menginformasikan ke konsumen perihal produk-produk, barang, dan jasa yang bisa dijadikan sebagai pemuas kebutuhan. Fungsi periklanan. Periklanan bermaksud untuk memberikan sebuah informasi. Tujuan terpenting dari iklan adalah memperkenalkan sebuah produk atau jasa. Dalam hal ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah informatif, yaitu untuk menginformasikan pasar mengenai keberadaan produk atau jasa. Untuk memperkenalkan cara pemakaian baru dari suatu produk tertentu. Untuk menyampaikan perubahan harga, dan untuk membangun citra perusahaan. Yang kedua adalah persuasif, yaitu untuk mempengaruhi atau membujuk konsumen, untuk membentuk pilihan merek, untuk mengalihkan pilihan ke merek tertentu, untuk mengubah persepsi pelanggan terhadap produk, dan untuk mendorong pembeli untuk membeli saat itu juga. Yang ketiga adalah pengingat atau reminder, yaitu untuk mengingatkan pembeli bahwa produk yang dibutuhkan tersedia dalam waktu dekat. Untuk mengingatkan pembeli akan tempat atau outlet penjualan. Dan untuk membuat pembeli tetap ingat walau sedang tidak ada promosi. Keuntungan dari iklan yaitu: yang pertama, adanya informasi kepada konsumen akan keberadaan suatu produk dan kemampuan produk tersebut. Dengan demikian, konsumen mempunyai hak untuk memilih produk yang terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, adanya kompetisi sehingga dapat menekan harga jual produk kepada konsumen. Tanpa adanya iklan, berarti produk akan dijual dengan cara eksklusif atau kompetisi sangat minimal. Dan produsen bisa sangat berkuasa dalam menentukan harga jualnya. Yang ketiga, memberikan subsidi kepada media massa sehingga masyarakat bisa menikmati media massa dengan biaya rendah. Hampir seluruh media massa hidup dari iklan, bukan dari penghasilan atas distribusi media tersebut. Munculnya media massa gratis memperkuat fakta bahwa mereka bisa mencetak dan mendistribusikan media tersebut karena adanya penghasilan dari iklan. Mengapa sih etika sangat penting dalam pengiklanan? Nah, dalam pengiklanan, etika sangat diperlukan untuk menarik konsumen. Karena dalam penyampaian informasi pengiklanan dituntut untuk tidak menyinggung pihak atau instansi lain.
tidak adanya etika dalam beriklan akan sangat merugikan nama baik perusahaan itu sendiri. Berikut adalah beberapa contoh dari iklan. Contoh iklan yang tidak mempunyai etika. Yang pertama adalah mendirikan iklan tidak pada tempatnya, seperti contoh berikut ini. Nah, menurut saya iklan ini tidak mempunyai etika yang baik karena iklan tersebut melanggar Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Dan juga iklan ini menggunakan bambu sebagai penyangganya, yang bila mana dikhawatirkan jika ada angin kencang dapat roboh sehingga mengganggu pengguna jalan. Kedua, isi iklan tidak etis, seperti contoh yang ada pada video ini. Nah, iklan ini mengenalkan isi tentang produk sepatu boot. Tetapi menurut saya iklan ini tidak etis karena iklan tersebut menampilkan tarian erotis yang tidak sinkron dengan pengenalan isi dari produk tersebut. Dan yang ketiga, menempelkan poster pada pohon, seperti contoh pada berikut ini. Nah, menurut saya iklan ini juga tidak etis karena penempatan iklan ini sangat merusak keindahan lingkungan. Dan iklan ini juga melanggar Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang pajak reklame. Nah, itu tadi adalah contoh dari beberapa iklan yang tidak mempunyai etika yang baik. Selanjutnya adalah contoh iklan yang mempunyai etika, yaitu pertama, isi iklan yang etis, seperti contoh berikut ini. Menurut saya, iklan ini dalam mempromosikan produknya tidak dilebih-lebihkan dan juga sesuai dengan tagline-nya, yaitu nyatanya nyegerin. Kedua, penempatan iklan yang etis, seperti contoh yang ada pada berikut ini. Billboard termasuk iklan yang etis karena menurut saya iklan ini sudah sesuai dengan penempatannya serta tidak mengganggu pengguna jalan, dan billboard mengisi jasa space iklan yang sudah membayar pajak daerah, asalkan harus memperhatikan etika dalam beriklan. Sekian penjelasan dari saya tentang etika dalam periklanan. Dan ada sedikit saran dari saya, kita sebagai seorang konsumen jangan mudah terpengaruh oleh iklan, sehingga harus lebih selektif dalam menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar.